Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat Paskah dan berkah dalam. Berjumpa kembali dalam Insap, Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Baciro, edisi Pekan Paskah kedua, Senin 25 April 2022. Bacaan Injil hari ini bersama-sama kita dengarkan dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Itulah tugas yang diberikan Yesus kepada para murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga. Mewartakan Injil adalah mewartakan kebaikan Allah. Tugas pewartaan ini saat ini dipercayakan Yesus kepada kita. Kita diutus menaburkan yang baik di dalam hati orang. Dalam permenungan ini, saya mengajak kita semua untuk menggali arti, sumber, dan dampak dari kebaikan Allah yang hendak kita wartakan dalam kehidupan harian kita. Kebaikan Allah itu seluas samudra yang tidak terselami oleh pemahaman budi kita, yang tak pernah habis untuk dibagikan kepada setiap orang, dan senantiasa tersedia bagi mereka yang mencari dan membutuhkannya. Allah, sumber segala kebaikan, bersemayam di dalam jiwa dan hati setiap orang. Di dalam lubuk hati yang percaya dan mencintai Allah, mengalir sumber kebaikan Allah. Hati yang percaya dan mencintai Allah itulah sarana mengalirkan kebaikan Allah. Dan Allah senantiasa mengisinya agar kebaikan bisa terus dibagikan kepada yang lain. Allah adalah sumber kebaikan. Allah mengasihi kita tanpa syarat dan tanpa batas. Ia memberikan Yesus Putra terkasihnya supaya kita selamat. Yesus memperkenalkan kita akan kerahiman Allah Bapa, bahkan Ia memberikan dirinya demi menebus dan menyelamatkan kita. Buah penebusannya bukti nyata akan kebaikan Allah bagi semua manusia. Roh-Nya yang kudus diberikan kepada kita untuk menolong dan membantu kita dalam perjuangan kita di dunia ini menuju keselamatan dan kehidupan kekal. Allah Tritunggal Maha Kudus inilah sumber dan bukti nyata kebaikan Allah yang mengisi hidup kita dan terpancar melalui kita dalam perutusan hidup harian kita. Kebaikan Allah menghidupi anak-anak Allah yang telah diampuni dan diselamatkan, menjadikan hidup mereka merdeka dari perbudakan dosa yang membelenggu. Kebaikan Allah mengalir di hati kita. Kita dikasihi, diampuni, dan didamaikan oleh Allah. Mengalami kepenuhan kebaikan Allah tentunya akan membawa dampak dalam hidup kita. Dampak pertama tentunya menjadikan hidup kita lebih bersemangat. Siapapun kita, orang tua atau anak, mengajar atau diajari, atasan atau bawahan, pelayan atau yang dilayani, semangatnya tampak dalam pemberian diri, tanggung jawab, dan kesetiaan. Kita bersemangat karena kita senantiasa dibaharui, ditopang dan dibimbing oleh Allah, sumber segala kebaikan. Dampak kedua ialah
kerinduan untuk membagikan kebaikan Allah ini kepada orang lain. Kita menjadi pribadi yang peduli dengan sesama. Kita tidak memonopoli kebaikan yang kita terima dari Allah, tapi membagikannya dengan sesama. Kita perlu berhenti sejenak, mendengarkan jeritan mereka yang membutuhkan, dan membuka hati menjangkau mereka yang membutuhkan perhatian, pertolongan, dan kasih sayang kita. Kepedulian kita bisa menghibur, membantu, bahkan membebaskan mereka yang membutuhkan. Kebaikan, sekecil, sesederhana apapun itu, menjadi sangat berarti bagi mereka. Kita pun semakin diberkati lewat kepedulian kita. Kebaikan Allah saat dibagikan membawa dampak ganda, kebaikan bagi orang lain, dan kebaikan itu kembali kepada kita dengan rahmat baru yang kita butuhkan. Kebaikan inilah jaminan keselamatan, kebahagiaan, dan kesatuan kita. Untuk merangkum renungan ini, saya ingin memberikan peneguhan dalam tugas kita mewartakan kebaikan Allah dalam puisi yang berjudul Kebaikan. Kebaikan. Kebaikan itu mengalir dari hati yang baik dan tulus, membuat setiap orang nyaman di dekatnya. Kebaikan menyenangkan hati, menghibur, dan memberi damai. Kebaikan itu menyembuhkan hati terluka dan sedih, kosong dan sepi. Kebaikan itu menghargai dan menerima orang lain apa adanya. Kebaikan itu menolong dan membantu yang terbebani dan membutuhkan. Kebaikan, sekecil apapun itu, sangat bermakna dan berdampak. Setiap kebaikan terukir di tiap hati yang memberi dan menerimanya. Marilah kita dengan setia, tulus, dan bersukacita mewartakan kebaikan Allah. Tuhan memberkati. Amin.